Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'ala kitabahu hudaw wa rahmatan li ahlil iman wa hujjatun li ahlil isyan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-rahmatul muhda wa ni'matul musda wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pemirsa Elsita TV yang berbahagia, alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bertemu kembali dalam mengikuti acara Risalatul Iman, yang kali ini kita akan membahas pertolongan Allah itu selalu datang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal hidup dengan menurunkan Al-Quran itu. Jika kita mengikuti petunjuk Allah ini, maka kita selalu hidup pasti optimis, dan tidak pernah kita itu menjadi orang yang gampang putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 56, wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dalam mengharapkan datangnya rahmat pertolongan Allah. Pemirsa Elsita TV, hidup kita akhir-akhir ini terus makin hari makin bertambah masalah kita. Kesulitan pun dalam hidup kita ini terus mendera. Dan tidak ada cara yang lebih efektif yang dapat menjadikan hidup kita selalu surprise, kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara kita selalu mentaati apa yang Allah perintahkan, dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Begitu pula apa yang tadi contohkan oleh baginda Rasulullah SAW, selalu kita jadikan sebagai panutan dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Maka dengan ketaatan yang kita miliki kepada Allah dan Rasulnya, inilah cara hidup untuk menggapai kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kita bisa lihat dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'amallahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang yang akan selalu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dalam hidup. Allah pun selalu menyuruh kepada kita, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Fa in tawallaitum fa innallaha ala rasulina balagul mubin. Maka jika kamu meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kamu berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya ini, dan cukuplah bagi Rasulullah SAW tugasnya menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada kita semua
tinggal tergantung dan bagaimana cara kita mengeksekusi kehidupan kita ini. Apakah kita ingin memilih jalan yang penuh kenikmatan atau jalan yang penuh dengan kenistaan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak menceritakan kisah-kisah kehidupan orang yang soleh, kisah kehidupan para nabi, dan yang Allah ceritakan orang-orang soleh dan begitu pula para nabi selalu mendapatkan pertolongan Allah ketika ia ditinggalkan oleh umatnya, ketika tidak ada lagi orang yang mau bersamanya. Dan umumnya kalau kita baca Qisasul Anbiya'u fil Quran atau kisah para nabi dalam Al-Quran itu, umumnya para nabi itu meminta dukungan dan meminta dan bertanya. Contoh, Allah menceritakan bagaimana peliknya kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa ketika masa-masa kritis di mana ia butuh dukungan dan butuh teman dalam menghadapi penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, maka ia berkata, wa iz qala Isa bin Maryam li bani Israila. Ingatlah ketika Nabi Isa binti Maryam berkata kepada Bani Israel, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina, sebagaimana berkata Isa kepada para hawariyin, man ansari ilallah, siapakah orang yang akan menjadi penolongku di jalan Allah? Qala al-hawariyun, berkata orang-orang hawariyun, nahnu ansarullah, kami ini adalah penolong kamu di jalan Allah. Apakah banyak? Tentu sangat minim, tentu sangat sedikit. Oleh karena itu, ketika sudah dalam keadaan sedikit ini, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa Elsita TV, jadi kalau kita pahami di dalam surat As-Saff ini, jadi setingkat Nabi Isa pun pernah ditinggalkan oleh para pengikutnya, kecuali orang-orang yang menamakan kelompok mereka itu Al-Hawariyun, mereka berjanji. Dan begitu pula kalau kita menarik tentang sejarah Rasulullah SAW. Mengapa saya mengatakan bahwa pertolongan Allah itu selalu datang? Dengan catatan, ketika pertolongan itu tidak ada lagi yang datang dari makhluk-makhluk Allah, maka Allah pun akan menurunkan para malaikat. Dan kalau sudah juga malaikat tidak ampuh, maka Allah pun akan menurunkan pertolongan kepada Rasul, kepada nabinya melalui proses mukjizat. Yang dimana kalau kita sudah berbicara mukjizat, pertolongan Allah dalam bentuk mukjizat, yahdusu min harikil adati. Dan pertolongan itu terjadi di luar dari pemikiran manusia. Oleh karena itu yang penting dalam hidup itu punya keyakinan. Yang kedua, punya ilmu, keyakinan yang dilandasi dengan ilmu. Karena kata Nabi dalam hadisnya, al-ilmu yadullu alal yakin. Karena dengan ilmu itulah manusia bisa hidup
dengan penuh keyakinan akan datangnya pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu datang setelah kita itu lepas dari berbagai macam ujian, cobaan. Dan setelah Allah itu menguji ketakwaan kita, menguji keistiqomahan kita, maka Allah pun baru menurunkan pertolongan itu agar manusia itu semuanya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak semena-mena, tapi melalui proses. Walaupun itu datang dalam bentuk kekuasaan Allah, tapi Allah menyuruh juga para malaikatnya dan menyuruh hamba-hambanya itu untuk mendapatkan pertolongan itu dengan maksimal dalam berikhtiar. Yang ingin saya sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatinin katsirah." Dan sungguh kami telah memberikan atau menolong kamu semuanya, memberikan kemenangan di beberapa negeri-negeri. Di antara dalam ayat ini adalah wa yauma Hunain. Kita disuruh memahami tentang proses Allah memberikan pertolongan, memenangkan Rasulullah dengan para sahabatnya itu dalam perang Hunain. Dan ini terjadi setelah terjadi Fathul Makkah. Dan Hunain itu nama lembah Hunain, yaitu di antara Mekah Taif. Di situ ada suatu lembah yang bernama lembah Hunain. Rasulullah SAW dalam perang Hunain ini awalnya dengan jumlah yang begitu banyak pasukan Rasulullah, didukung dari berbagai macam kalangan Ansar dan juga orang-orang Mekah yang baru saja mereka menyatakan masuk Islam. Sehingga jumlah yang banyak itu, banyak orang yang sombong, banyak orang yang lupa bahwa dalam hidup itu menang kalah bukan karena ilmu kita, bukan karena kita seorang yang menguasai strategi itu. Tapi setiap kali kita hidup ini dan kita mendapatkan kemenangan, itu tidak pernah lepas dari kuasa Allah. Maka kemenangan itu sungguhnya adalah hanya kuasa Allah. Dalam perang Hunain ini dengan jumlah yang begitu besar, tiba-tiba dengan kecerdikan, kelicikan Habasain, yaitu pasukan Hunain, di lembah Hunain itu pasukan musuh yang didukung dari berbagai macam kabilah Yahudi yang datang untuk berperang itu. Para pemanah-pemanah jitu mereka undang semua. Itu yang membuat pasukan Islam di kala itu gentar dan ketakutan. Karena ketika mereka itu mencoba melakukan strategi dengan meninggalkan anak dan istri-istri mereka, kekayaan-kekayaan mereka di lembah itu, dengan maksud tujuan mereka itu memancing agar pasukan Rasulullah atau pasukan umat Islam itu mau mengambil ghanimah. Maka mereka pun meningkir dari belakang. Maka mereka merebut tempat-tempat yang tinggi agar mereka itu dengan leluasa memanah dan bisa membidik sasaran dengan tepat. Akhirnya dengan jumlah pasukan Habasin ini yang begitu banyak, mereka itu melemparkan anak panah secara berbarengan sehingga terjadilah hujan busur panah itu. Yang dapat dipastikan anak-anak panah itu pasti akan melukai kaum muslimin yang ada di bawah karena mereka melemparkan busur tanah itu di tempat yang tinggi, dari bukit-bukit yang memang tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin di kala itu. Secara logika umat Islam itu kalah, dan pada waktu itu Nabi pun akhirnya memanggil karena semua lari kabur. Pasukan umat Islam itu Nabi berkata, "Wallahi inni Rasulullah." Sungguhnya aku ini adalah utusan Allah, wahai kaumku, wahai sahabat-sahabatku,
kembali ke pertahanan kalian dan tidak usah takut. Takutlah kepada Allah. Inilah mental Rasulullah dengan para sahabatnya. Tapi kita tahan sejenak. Pemirsa El Sinta TV, maka begitu Rasulullah SAW berpidato dan dikala itu Abu Sufyan memegang les bagolnya yang dikendarai oleh Rasulullah. Bagol itu perkawinan antara kuda dengan himar. Binatang itu lebih kecil dari kuda. Oleh karena itu Abu Bakar dan Umar memegang di sebelah kanan, Abu Sufyan sebelah kiri, dan Rasulullah berteriak memanggil para sahabat Nabi untuk kembali turun agar tidak takut terhadap kekuatan musuh yang sudah menguasai dan dengan mereka itu menembakkan atau melepaskan anak-anak musuh mereka. Lalu ketika dalam keadaan ketakutan para sahabat Nabi itu dan Rasulullah memanggilnya, dan suara Rasulullah itu dengan sangat lantang dan dibantu dengan Abu Sufyan, suaranya pun meneruskan kembali Umar agar para sahabat Nabi kembali mau berperang bersama Rasulullah menghadapi pasukan musuh di lembah Hudain ini. Hingga akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya Rabb, wahai Tuhan, sungguhnya Engkaulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan umat hamba-Mu, dan Engkaulah yang akan menentukan kehidupan hamba-Mu. Dan tentukanlah kebaikan bagi kami dan bagi umatku yang sesegera mungkin." Akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengambil segenggam pasir. Setelah itu dilemparkan pasir itu ke arah musuh, dan tiba-tiba angin pun datang dengan sangat kencang, dan serau pasir yang Rasulullah aur itu semuanya mengena di mata-mata musuh, seolah-olah pasir bagaikan peluru yang mengejar mata-mata musuh, hingga akhirnya semua musuh itu kelilipan. Dalam keadaan mereka itu kelilipan dan tidak bisa melihat, maka barulah akhirnya Rasulullah dengan mudah dengan para sahabat menghalau mereka dan membunuh, menawan, menangkap mereka. Jadi yang kita lihat di sini, pertolongan Allah itu pasti datang kalau kita itu tetap dalam keadaan istiqomah. Karena ketika Rasulullah memanggil para sahabat Nabi itu kembali berada di barisan. Kenapa? Pada waktu awalnya ketakutan para sahabat Nabi ini, karena memang kelicikan kaum musyrikin, kelicikan pasukan yang dinamakan Habasin ini dalam perang Hunain ini, mereka adalah umumnya para ahli strategi yang ikut berperang melawan Rasulullah dan para sahabatnya ini. Maka mereka itu downkan mental kaum muslimin, dan barulah makanya Rasulullah mengangkat kembali mental mereka, iman mereka, supaya hanya takut kepada Allah, hanya yakin bahwa hidup dan mati hanya Allah yang menentukan. Maka begitu para sahabat Nabi itu kembali keberaniannya dan muncul jiwa juang mereka dan istiqomah berjihad jalan Allah, maka barulah Allah menurunkan pertolongan itu. Oleh karena itu sebagai kesimpulan dalam Risatul Iman ini, maka ketika kita itu mengharapkan pertolongan Allah, pertama tetaplah kita hidup dalam koridor ketakwaan. Karena kalau kita dengan ketakwaan yang kita miliki itu, Allah sudah menjanjikan, maka Allah akan memudahkan yang sulit. Dan kalaulah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dengan ketakwaan itu, Allah pun akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Kalau kita korelasikan dengan situasi sekarang, kita sedang dalam keadaan tidak siap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan bukan hanya kita yang tidak siap, kecuali hanya beberapa negeri yang umumnya orang mengatakan yang siap dalam menghadapi COVID ini. Tapi negeri kita, bangsa kita termasuk bangsa yang tidak siap menghadapi ini. Dan itu dibuktikan dengan pemerintah kita dalam memutuskan menghadapi, memerangi COVID ini
dengan statement yang berubah-ubah. Tapi ingat, kita nggak usah terlalu bergantung dan nggak usah kita itu dihantui dengan rasa kekurangan kita dan ketidaksiapan kita. Karena semua ini adalah hanya yang berlaku ketetapan Allah. Oleh karena itu yang kedua, di samping kita tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah, maka yang kedua adalah tetaplah kita itu dalam posisi berjihad dan jangan bercerai-berai. Jadilah kita orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Dalam surat Shaf ayat 3 Allah berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau berjihad, berperang di jalan Allah dengan tersusun atau tetap berada dalam barisan shaf yang rapi. Rapinya itu sampai digambarkan oleh Allah yang Allah cintai. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kemurahan, dan juga keutamaan dari Allah itu, ka'annahum bunyanum marsus. Jadilah kita orang yang disiplin, tetap dalam barisan itu, dan rapihnya barisan kita, kedisiplinan kita dalam menghadapi musuh itu seperti rapihnya material bangunan yang disusun menjadi satu bangunan yang rapi dan layaknya kita lihat gedung ini. Pemirsa Elsita TV, ini yang kedua. Dan yang ketiga, di samping disiplin kita itu, selalu kita itu banyak berbuat baik. Dan tinggalkanlah sifat individualistik kita. Pikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan negara ini. Kalau memang kita negara ini merasakan dalam ancaman, maka seharusnya kita saat ini adalah perhatikanlah orang-orang di sekeliling kita. Karena negara ini tidak akan bubar selama bangsa ini semuanya saling menjaga dan saling melindungi serta saling mencintai negeri di mana dia tinggal. Oleh karena dalam Islam ada hadis hubbul watanu minal iman. Mencintai negeri ini bagian dari iman. Kenapa? Dengan kita mencintai negeri, dengan kita menjaga berbagai macam peranata-peranata yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan ini, insya Allah maka kita akan mendapatkan kemenangan. Ini 3. Dan masih banyak lagi. Insya Allah akan kita teruskan dalam kesempatan lain. Tapi yang paling muhim, paling penting yang harus saya ingatkan untuk diri saya dan untuk kita semuanya, marilah kita bersama-sama menjaga ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah dan juga menjaga persatuan dan kesatuan kita semuanya. Maka dengan demikian kita akan utuh. Pertolongan Allah pasti akan datang. Semoga ini menjadi harapan dan doa kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.